Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1S12209. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengenalan pola, lanjutan dari penjelasan pada pertemuan di kelas sebelumnya mengenai data means ya, data MNIS. Data MNIS ini kita sudah coba sebelumnya, kita sudah pernah lakukan load datanya, data MNIS. Kemudian kita sudah coba latih modelnya dan kita sudah coba ukur performanya dan hasilnya lumayan baik, bisa sampai 96%. Tapi itu masih binary classification ya, karena dia hanya akan mengenali angka 5 atau bukan 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan di halaman 91 lanjutan dari pada materi sebelumnya. Di sini kita sudah lihat di sini menjelaskan tentang pengukuran kinerja model menggunakan confusion matrix. Oke, langsung saja saya siapkan VS Code saya lanjutan dari kode sebelumnya. Nah, di sini kita diminta untuk coba masukkan confusion matrix-nya. Kita klik from Ascalon .matrix. Kita import confusion matrix. Oke, lalu kita ketikkan confusion matrix. Yang mau dilihat adalah Y-train-nya. Y-train 5, Y-train predict-nya. Y-train pred. Oke. Kita jalankan. Oke, di sini bisa lihat hasilnya. Di sini ada hasilnya berupa matriks ya, matriks yang mana setiap baris dalam matriks ini akan mewakili kelas aktual dan sedangkan setiap kolomnya itu akan mewakili kelas yang diprediksi. Jadi dalam contoh ini bisa dilihat untuk baris pertama itu menunjukkan gambar yang bukan kelas 5 atau kelas negatifnya sebanyak 53.892 gambar. Nah, ini diklasifikasikan dengan benar sebagai non 5 atau true negatif. Sementara yang di bawahnya itu ada di sampingnya ya ada 687 itu salah diklasifikasikan sebagai angka 5 atau disebut sebagai false positif. Kemudian untuk baris kedua ini menunjukkan gambar angka 5 kelas positif. Jadi dia di sini ada 1891 gambar yang salah diklasifikasikan sebagai non 5 atau false negatif, sedangkan ada 3530 gambar yang diklasifikasikan dengan benar sebagai angka 5 atau true positif. Untuk tipe datanya integer. Oke, berikutnya di sini bisa dilihat bahwa pengklasifikasian itu hanya akan sempurna jika memiliki nilai positif pada diagonal utama atau kiri atas ke kanan bawah, seperti contoh berikut di bawah ini ya. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Y-train perfect prediction sama dengan Y-train 5 . Nah, lalu di bawahnya confusion matrix kita panggil confusion matrix dari Y-train 5 Y-train perfect prediction. Nah, kalau kita running, nah ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini adalah pengklasifikasian yang sempurna di mana nilai positif pada diagonal utama itu hasilnya adalah seperti ini, 5497 dan 5 dari kiri atas ke kanan bawah ya. Sedangkan yang sebaliknya itu nilainya 0. Ini adalah pengklasifikasian sempurna. Selanjutnya kita akan bahas mengenai precision and recall.
Nah, meskipun matriks coefficient matrix ini memberikan banyak informasi, terkadang kita memerlukan matriks yang lebih ringkas. Misalnya adalah presisi ya di sini. Nah, presisi ini adalah untuk mengukur akurasi prediksi positif yang dilakukan oleh model. Nah, di sini diberikan rumusnya adalah TP per TP ditambah FP, atau true positif dibagi dengan true positif ditambah false positif. Di mana cara sederhana untuk mendapatkan presisi sempurna itu adalah dengan membuat satu prediksi positif dan memastikan prediksi tersebut benar. Misalnya di sini presisinya 1/1 sama dengan 100%. Namun ini terlalu sempurna dan tidak terlalu berguna maksud saya, karena pengklasifikasian akan mengabaikan semua instant positif kecuali satu. Nah, berikutnya ada yang namanya recall. Nah, di sini ya recall. Recall ini juga dikenal sebagai sensitivitas atau true positive rate atau TPR. Ini adalah rasio instance positif yang berhasil dideteksi oleh pengklasifikasian. Nah, rumusnya di situ adalah TP dibagi TP ditambah Fn, artinya true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif. Nah, di scikit-learn itu menyediakan berbagai fungsi untuk menghitung matriks pengklasifikasian termasuk presisi dan recall-nya. Nah, di sini ada potongan kodenya. Kita langsung jalankan. From sklearn matrix, sklearn metric import precision recall precision score dan recall score. Oke. Lalu nanti kita tinggal panggil precision score-nya adalah ytrain 5, ytrain pred. Oke. Iya, berikutnya kita akan panggil nilai recall-nya. Kita panggil fungsi recall score, lalu masukkan parameternya yaitu ytrain 5, ytrain pred. Prediksinya. Kita coba jalankan. Kalau seperti ini nilainya akan bertimpah, jadi saya harus pisah. Coba pisahkan ya. Di sini ada lagi ya. Oke, kita coba pisahkan aja. Kita coba lihat di sini hasilnya 0,83 dan yang ini adalah 0,65. Kita bandingkan. Oke. Mirip ya. Berikutnya ada namanya F1 score. Nah, namun sebelum itu kita coba lihat dulu nilai precision score-nya. Di sini menunjukkan 83% untuk precision. Jadi berdasarkan hasil ini bahwa detektor angka 5 ini memiliki presisi 83%. Artinya ketika memprediksi angka 5, dia prediksi benarnya itu adalah 83%. Kemudian nilai recall-nya di sini dia menunjukkan 65%. Artinya dia berhasil mendeteksi 65% dari dari semua angka 5. Seperti itu. Berikutnya kita coba lihat penjelasan mengenai F1 score ya. Nah, seringkali untuk menggabungkan presisi dan recall ke dalam satu matriks itu kita sebut dengan S1 score. Nah, oke, jadi F1 score itu kita akan pakai jika kita butuh cara sederhana untuk membandingkan pengklasifikasian. Karena skor F1 itu adalah rata-rata harmonik dari nilai presisi dan nilai recall. Nah, bisa dilihat di modul ini ada rumusnya di mana F1 score itu diperoleh dari 2 dibagi 1 precision ditambah 1 recall, atau sama dengan 2 dikali nilai precision dikali recall dibagi precision ditambah recall, atau sama dengan true positif dibagi true positif ditambah false negatif tambah false positif dibagi 2. Oke.
Berbeda dengan rata-rata biasa yang memperlakukan semua nilai secara sama, rata-rata harmonik ini memberikan bobot lebih pada nilai yang rendah. Akibatnya, pengklasifikasian hanya akan dapat mendapatkan skor F1 skor tinggi jika presisi dan recall-nya itu tinggi juga. Nah, untuk kasus ini kan kita dapat nilai precision-nya itu 83% dan nilai recall-nya itu 65%. Nah, sekarang kita coba lihat berapa nilai F1 score-nya. Caranya kita akan masukkan ini, kode ini, from escalon ini escalon dot metric, kita import F1 score. Oke, lalu kita panggil fungsinya. Sebentar, ini ada typo. Kita panggil fungsinya F1 score. Parameternya kita masukkan ytrain 5, ytrain print. Oke, lalu kita coba jalankan. Nah, kita dapat nilai F1 score-nya itu adalah 73%. Nah, sesuai dengan pernyataan tadi bahwa dia akan lebih tinggi nilainya jika precision dan recall-nya juga tinggi. Nah, di sini karena precision-nya lumayan tinggi, sampai 83%, walaupun nilai recall-nya agak rendah, dia 65%, maka kita dapat F1 score-nya itu di sekitar 73%. Seperti itu. Berikutnya, kita akan masuk ke precision or recall trade-off. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan jelaskan mengenai precision recall trade-off. Skor F1 itu mengutamakan pengklasifikasian yang memiliki presisi dan recall serupa. Namun, ini tidak selalu diinginkan. Dalam beberapa konteks, kita akan mungkin lebih peduli pada presisi, sementara di konteks lain kita mungkin lebih mementingkan recall-nya. Nah, misalnya di sini jika kita ingin melatih untuk bisa mengklasifikasikan untuk deteksi video yang aman untuk anak-anak, itu kita bisa lebih memilih pengklasifikasian yang menolak banyak video yang bagus atau recall-nya rendah, tetapi hanya menyajikan video yang benar-benar aman atau presisi tinggi. Sebaliknya, jika kita ingin mengklasifikasian untuk mendeteksi pencuri di gambar pengawasan atau dari hasil CCTV misalnya, itu mungkin tidak masalah jika pengklasifikasiannya hanya presisinya 30%, selama recall-nya itu bisa 99%. Nah, sayangnya, ini kita tidak bisa mendapatkan keduanya untuk meningkatkan presisi dan mengurangi recall-nya, dan sebaliknya. Nah, inilah yang disebut dengan trade-off. Trade-off precision and recall. Nah, sini untuk memahami trade-off, bisa kita lihat pada SDG classifier atau untuk membuat keputusan dalam klasifikasi. Untuk setiap instance model, itu menghitung skor berdasarkan fungsi keputusan. Jika skor tersebut lebih besar dari ambang batas atau threshold, model itu akan memasukkan instance ke dalam kelas positif. Jika tidak, instance akan dimasukkan ke dalam kelas negatif. Jadi saat kita menaikkan ambang batasnya atau thresholdnya, maka false positif menjadi true negatif, sehingga meningkatkan presisi, tetapi beberapa true positif akan berubah menjadi false negatif. Seperti itu. Oke. Di scikit-learn itu tidak memungkinkan kita untuk mengatur ambang batas secara langsung, tetapi kita diberikan akses ke skor keputusan yang digunakan untuk membuat prediksi. Misalnya, alih-alih kita menggunakan metode predik dalam pengklasifikasian, kita dapat menggunakan metode decision function yang akan mengembalikan skor, nilai skor untuk setiap instance, yang kemudian menggunakan ambang batas apapun yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini ya, ada potongan kodenya. Kita langsung eksekusi. Y score sama dengan kita pakai SGD CLF dot decision function. Oke.
Untuk parameternya kita pakai sum digit. Nah, lalu kita cetak y-score-nya. Oke, seperti ini. Coba jalankan. Nah, kita dapat nilai array, yaitu 2164,22030239. Berikutnya kita coba lihat pakai threshold-nya itu 0 ya. Threshold threshold sama dengan threshold sama dengan 0. Lalu sum digitnya sum digit rate itu kita kasih nilai parameternya itu ada y-score lebih besar dari threshold. Oke, astaga. Oke, seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Lalu kita coba cetak y-sum digit rate-nya. Nah, kita dapat nilainya adalah true. Sama ya, seperti ini. Berikutnya, kita coba dengan nilai threshold yang berbeda. Threshold-nya itu kita ganti jadi 8000. Nah, dengan cara yang sama, kita panggil y-sum digit rate-nya. Kita timpa dia nilainya dengan ini. y_score itu lebih besar dari threshold. Oke. Lalu kita panggil y_sum digit rate. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah false. Kode ini mengonfirmasi bahwa meningkatkan ambang batas dan bisa menurunkan recall. Nah, dari potongan kode ini kita bisa mendeteksi ketika ambang batas 0, tetapi tidak bisa mendeteksi ketika ambang batasnya dinaikkan menjadi 8000 karena itu sudah false. Berikutnya kita coba lihat skornya ya. Y-score sama dengan cross val predict s dd clf xtrain ytrain 5 nah cross val-nya itu kita kasih nilai 3. Oke. Kemudian ada metode, kita kasih nilai pakai decision function. Nah, coba jalankan. Kita tunggu. Ini lumayan agak lama ya. Kita tunggu saja. Nah, sini sudah berhasil. Nah, kode ini dia adalah untuk memilih ambang batas yang tepat. Karena di sini pertama kita gunakan fungsi cross val predict. Nah, ini untuk mendapatkan skor semua instance dalam set pelatihan. Tetapi kali ini kita akan tentukan bahwa kita ingin mengembalikan skor keputusan, alih-alih prediksinya. Nah, dengan skor ini kita gunakan fungsi precision recall curve itu untuk menghitung
semua presisi dan recall untuk ambang batas yang mungkin. Oke, jadi yang pertama ini kita gunakan cross-fault predict untuk mendapatkan skor semua instansinya dalam set pelatihan. Nah, selanjutnya kita bisa pakai fungsi precision recall curve. Nah, yang ini dia untuk menghitung presisi dan recall untuk semua ambang batas yang mungkin. Nah, jadi kita kan sudah coba cross-fault predict tadi. Sekarang kita akan coba precision recall curve. Nah, untuk menghitung presisi dan recall untuk semua ambang batas yang mungkin. Nah, kita sudah import modulnya, scalan matrix. Modulnya itu adalah precision recall curve. Setelah itu ya kita akan coba lihat precision recall dan thresholdnya ya, ambang batasnya. Lalu kita pakai ini ya, y-score-nya. Coba running. Ini udah ya. Nah, di sini y-score tidak terdefinisi. Ini ada yang salah ya. Oh ya, sorry. Harusnya y-score ini ada ininya ya. Tadi typo. Saya lupa S di sini. Makanya salah. Oh, harusnya ganti Y ini ya. Bapak. Sudah di running. Kita tunggu lumayan lama. Oke, sudah berhasil. Kita running ulang yang tadi. Nah, ini sudah tidak error. Selanjutnya kita akan lakukan plotting ya. Kita gunakan matplotlib untuk memplot presisi dan recall sebagai fungsi dari nilai ambang batas. Nah, kita coba jalankan yang ini. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tampil plotnya. Sekarang kita akan coba lihat ya dari plot ini. Kita mungkin bertanya-tanya kenapa kurva presisi itu lebih bergelombang daripada kurva recall-nya. Kalau bisa dilihat sini kan precision itu dia yang garis putus-putus ya. Kalau recall-nya yang garis hijau. Nah, kalau dilihat di sini polanya dia cenderung banyak gelombang-gelombangnya. Kalau untuk precision, kenapa recall dia terlihat lebih smooth. Nah, di sini alasannya karena presisi itu terkadang dapat turun ketika kita menaikkan ambang batasnya, meskipun secara umum akan naik. Oke? Nah, misalnya di sini ya. Cara lain untuk melihat trade-off precision dan recall yang baik itu dengan memplot presisi langsung terhadap recall-nya. Seperti yang kita sudah lakukan ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa presisi mulai turun tajam di sekitar recall-nya 80%. Coba lihat, jika recall-nya 80% itu nilai recall ini 80%, itu precision turun tajam. Nah, kita ingin memilih trade-off precision atau recall yang tepat sebelum penurunan itu. Misalnya di sekitar 60%. Kita lihat sekitar 60% ya di sini. Nah, di situ, tetapi tentu itu saja pilihan yang tergantung dari project masing-masing. Misalnya kita memutuskan untuk mengincar presisi 90%. Kita akan bisa melihat ambang batas terendah yang memberikan presisi setidaknya 90%. Nah, di sini kalau 90% itu kita dapat presisinya di sini ya. Nah, itu. Untuk membuat prediksi pada set pelatihan saat ini, kita alih-alih memanggil metode predik pada pengklasifikasian, kita bisa menjalankan kode yaitu ytrain predict 90 sama dengan y-score-nya lebih besar sama dengan threshold dari precision 90 tadi, yang ini ya. Kita pakainya yang ini untuk membuat prediksi pada set pelatihan. Lalu kita akan lihat nilai prediction score dan recall score-nya. Oke. Di mana di sini kalau kita lihat dari sini ya. Kita jalankan lagi yang ini. Nah, di sini kita lihat nilai precision versus recall-nya. Dari sini kita bisa lihat bahwa nilai recall dan precision yang terbaik itu ada di sekitaran 90%. Tetapi kalau kita dapat nilai presisi 90%, nilai recall kita itu cenderung lebih rendah, yaitu di sekitar
di bawah 60%. Atau sekitar 43-an lah, 45. Nah, pengklasifikasian presisi yang tinggi ini tidak terlalu berguna jika recall-nya terlalu rendah. Nah, jika seseorang mengatakan kita akan capai presisi 99%, itu kita harus tanya apakah recall-nya itu juga tinggi atau justru lebih rendah seperti ini ya. Kita pada plot ini kita bisa lihat presisinya itu sampai 90%, tetapi nilai recall-nya itu hanya di sekitaran 40%. Seperti itu. Kita jalankan kode berikutnya. Nah, kita lihat precision score-nya. Nah, itu kita dapat 90%, tapi untuk recall-nya kita hanya dapat sekitar 47%. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi Dirac curve atau kurva ROC atau Reservoir Operating Characteristic. Nah, ini adalah alat yang umum digunakan dalam pengklasifikasian biner. Ya, karena kita ini ingin mengklasifikasikan angka 5 dan bukan 5 ya, berarti dua kelas saja, maka dia tergolong klasifikasi biner. Kurva ini sangat mirip dengan kurva precision recall, tetapi alih-alih dia memplot precision versus recall, kurva ROC ini dia memplot true positive rate atau nama lainnya untuk recall terhadap false positive rate atau FPR. Nah, FPR ini adalah rasio instance negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif. FPR ini sama dengan 1 dikurang true negative rate atau TNR, yaitu rasio instance negatif yang benar diklasifikasikan sebagai negatif. TNR ini juga disebut sebagai spesifisitas. Jadi, kurva ROC ini memplot sensitivitas recall versus 1 dikurang spesifisitas. Untuk memplot kurva ROC, pertama kita akan gunakan fungsi ROC curve untuk menghitung TPR dan FPR untuk berbagai nilai ambang batas. Langsung saja kita jalankan kodenya ini. Oke, lalu kita coba lakukan plot. Nah, di sini kita bisa lihat. Sekali lagi, ada namanya trade-off. Semakin tinggi recall atau TPR-nya, maka semakin banyak false positifnya atau FPR yang dihasilkan dari pengklasifikasian. Garis putus-putus itu mewakili kurva ROC dari pengklasifikasian yang benar-benar acak. Pengklasifikasian yang baik tetap sejauh mungkin dari garis itu, atau menuju sudut kiri atas, seperti ini ya. Salah satu cara untuk membandingkan pengklasifikasian adalah dengan mengukur area di bawah kurva atau ouch-nya. Pengklasifikasian yang sempurna itu akan memiliki ROC ouch sama dengan 1. Sedangkan pengklasifikasian yang benar-benar acak akan memiliki nilai ROC yang sama dengan 0,5. Nah, scikit-learn itu punya fungsi untuk menghitung ROC dan ouch-nya. Nah, langsung saja kita masukkan kode ini. Nah, kita dapat di sini nilai ROC out-nya itu adalah 0,96. Ini mendekati 1, berarti dia sudah tergolong pengklasifikasian yang hampir sempurna. Nah, karena kurva ROC ini sangat mirip dengan kurva precision dan recall, kita akan mungkin bertanya yang mana yang harus kita gunakan. Nah, secara umum kita harus memiliki kurva PR kapanpun kelas positifnya itu langka, atau ketika kita lebih ingin pada false positifnya itu daripada false negatifnya. Jika tidak, kita akan gunakan kurva ROC. Sebagai contoh, melihat kurva ROC sebelumnya dan skor ROC-nya, itu kita akan pikir bahwa pengklasifikasian ini benar-benar bagus. Tapi sebagian besar, karena ada yang lebih sedikit positifnya atau angka 5-nya dibanding dengan kelas negatifnya atau yang bukan angka 5, maka sebaliknya kurva PR lah yang membuat jelas bahwa pengklasifikasian ini masih memiliki ruang untuk peningkatan. Nah, kurva tersebut lebih dekat ke sudut kiri atas. Selanjutnya, kita akan coba melatih menggunakan random forest classifier. Dan kita akan bandingkan kurva ROC dan skor out-nya dengan SDG classifier.
Pertama, untuk mendapatkan skor untuk setiap instance dalam set pelatihan, tetapi karena kita punya cara kerja menggunakan kelas random forest, maka kelas random forest classifier itu tidak memiliki metode decision function. Sebagai gantinya, dia memiliki metode predict proba. Ini ya, predict proba. Predict proba ini dia adalah pengklasifikasian pada scikit-learn yang umumnya memiliki salah satu atau keduanya, atau bisa pakai decision function, bisa pakai predict proba. Predict proba ini dia mengembalikan array yang berisi satu baris per instance dan satu kolom per kelas. Masing-masing berisi probabilitas bahwa instance tersebut termasuk ke dalam kelas yang dimaksud. Misalnya 70% kemungkinan bahwa gambar tersebut mewakili angka 5. Jadi langsung saja kita terapkan random forest pada project tersebut. Oke, di sini kita pakai from sklearn assemble. Kita import fungsinya yaitu random forest classifier. Lalu kita buatkan objeknya yaitu forest clv. Lalu kita panggil fungsi random forest classifier. Nah, di sini kita set nilai estimatornya itu adalah 100. Kalau di sini yang sebelumnya dia nilainya berapa? Oh, di sini beda ya. Dia pakainya random stat. Dia tidak pakai estimator. Oke, kita coba hilangkan dulu estimatornya. Kita pakai saja random stat. Nah, setelah itu kita pakai kita buat variabel y probas forest. Lalu kita panggil fungsi cross-val predict. Lalu parameternya kita masukkan forest clv, xtrain, ytrain 5 dengan nilai course course value-nya itu 3. Metodenya kita pakai adalah predict proba. Kita coba jalankan. Nah, ini main makan waktu ya. Nah, oke, di sini sudah. Selanjutnya fungsi ROC curve ini mengharapkan label dan skor, tetapi alih-alih skor kita dapat memberikannya probabilitas kelas. Caranya kita gunakan kode ini. Mana ya? Ini. Kita coba jalankan. Sini saya sudah ketikkan. Lalu kita akan coba memplot kurva ROC-nya. Yang ini sangat berguna untuk memplot kurva ROC pertama untuk melihat bagaimana perbandingannya. Kita jalankan. Ini kita akan komparasikan ya nilainya dengan yang kurva ROC sebelumnya. Kurva ROC sebelumnya itu yang pakai SGD itu yang garis putus-putus, sedangkan yang kita baru saja coba yaitu random forest itu garis warna biru ya. Ini bisa dilihat sudutnya itu lebih masuk ke dalam yang random forest. Artinya kalau dilihat secara kasat mata, tentu nilai ouch-nya itu lebih besar yang menggunakan random forest dibanding dengan yang menggunakan SGD. Nah, selanjutnya kita coba cetak nilainya. Nah, kita bisa dapat 99% nilai ouch-nya. Yang sebelumnya tadi itu kita dapatkan nilai ouch-nya itu adalah 96%. Lumayan kan? Naik sampai 99%. Tapi kalau seperti ini kita akan lihat nilai precision-nya berapa dan nilai recall-nya berapa. Oke, ini agak lumayan lama. Kita tunggu. Nah, di sini kita dapat nilai precision-nya itu 99%. Selanjutnya kita coba cetak recall-nya. Nah, recall-nya kita dapatkan adalah 86%. Nah, ini tidak buruk ya. Nilai precision dan recall-nya itu sama-sama di rentang yang lumayan tinggi. Karena di situ tidak terlalu buruk. Sekarang kita sudah tahu ya cara melatih klasifikasi biner, cara memilih metrik yang tepat untuk project yang kita akan buat, cara kita mengevaluasi pengklasifikasiannya, pakai validasi silang, memilih trade-off precision and recall yang sesuai. Kemudian kita sudah coba menggunakan kurva ROC
dan menghitung skor ROC-nya menggunakan ouch. Kemudian apalagi ya? Saya kira itu aja. Berikutnya ini ada materi adalah multi-class classification. Nah, sebelum kita masuk ke implementasi kode, saya akan sedikit menjelaskan mengenai multi-klasifikasi atau multi-class klasifikasi atau klasifikasi multi-class. Nah, yang membedakan antar dua kelas tadi adalah namanya biner klasifikasi. Selanjutnya adalah klasifikasi multi-class atau disebut juga dengan klasifikasi multinomial. Sorry, ada motor lewat. Oke. Di sini klasifikasi multi-kelas ini dia dapat membedakan antara lebih dari dua kelas. Beberapa algoritma seperti klasifikasi SGD, pengklasifikasian random forest, dan pengklasifikasian naive Bayes itu mampu mengenangani beberapa kelas secara alami. Yang lain seperti misalnya logistic regression, supervector mesin, itu juga bisa. Secara ini, pengklasifikasian biner itu namun ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi multi-kelas. Memang biner itu lebih mudah ya, karena dia hanya membandingkan dua kelas, true or false. Ada yang namanya strategi one versus the rest atau OVR ya. Nah ini, itu adalah salah satu cara untuk membuat sistem yang dapat mengklasifikasikan gambar digit menjadi 10 kelas dari 0 hingga 9. Adalah dengan melatih 10 pengklasifikasian biner, misalnya satu untuk setiap digit. Jadi misalnya dia punya klasifikasi detektor atau deteksi angka 0, deteksi angka 1, deteksi angka 2, dan seterusnya. Jadi dia ciptakan itu untuk 10 kelas. Jadi dia buat project yang sebelumnya kita buat yang biner 5 bukan 5 itu dia buat untuk tiap-tiap kelas, misalnya untuk 0 bukan 0, 1 bukan 1, 2 bukan 2, dan seterusnya. Kemudian kita ingin mengklasifikasikan sebuah gambar. Nah, itu kita bisa mendapatkan skor keputusan dari setiap pengklasifikasian untuk gambar tersebut. Dan kita bisa memilih kelas yang pengklasifikasiannya memberikan skor tertinggi, atau yang sering disebut sebagai one versus the rest atau OVR. Nah, selain OVR ini ada namanya juga OVO atau one versus one. Strategi lain ini untuk melatih klasifikasi biner untuk setiap pasangan digit. Misalnya, 1 untuk membedakan 0 dan 1. Yang lain untuk membedakan 0 dan 2. Kemudian yang lain lagi untuk membedakan 1 dan 2 dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan strategi one versus one atau OVO. Nah, jika kita ada n kelas, kita perlu melatih sebanyak n dikali n kurang 1 dibagi 2 untuk pengklasifikasian OVO ini. Nah, untuk masalah MNIST, ini berarti kita melatih 45 pengklasifikasian biner. Wah, lumayan banyak ini. Ketika kita ingin mengklasifikasikan sebuah gambar, kita harus menjalankan gambar melalui semua 45 klasifikasi ini. Jadi, kita akan melihat kelas mana yang memenangkan paling banyak duel. Nah, keuntungan dari OVO ini adalah setiap pengklasifikasian hanya perlu dilatih pada bagian set pelatihan untuk dua kelas yang harus dibedakan. Beberapa algoritma ini dia seperti pengklasifikasian supervisor machine itu tidak berkembang dengan baik dengan ukuran set pelatihan. Untuk algoritma ini, OVO lebih disukai karena dia lebih cepat melayani banyak pengklasifikasi pada set pelatihan kecil daripada melatih sedikit pengklasifikasian pada set pelatihan besar. Namun, untuk sebagian besar algoritma klasifikasi biner, OVR itu lebih disukai. Nah, scikit-learn mendeteksi ketika kita mencoba menggunakan algoritma klasifikasi biner untuk tugas klasifikasi multi-kelas, dan secara otomatis akan menjalankan OVR dan atau OVO-nya, tergantung pada algoritma. Sekarang kita akan coba mengklasifikasikan menggunakan support vector mesin. Jadi, kita dari modul sklearn, kita import FSPC atau support vector classifier. Lalu kita buatkan objeknya, panggil fungsinya, lalu kita feed, kita latih, dan terakhir kita akan predict. Oke, kita coba jalankan di sini. Saya coba train 1000 data pertama untuk X-trainnya. Ya, trainnya pakai 1000 data. Ya, 1 sampai 1000 ya. 1 sampai 1000. Tapi di sini oke,
Saya hilangkan dulu parameter-parameter yang baru ya. Saya pakai yang sesuai di buku ini. Kita masih pakai yang biasa. Oke, kita hilangkan. Di sini juga untuk extend trainnya kita pakai semuanya dulu. Oke. Oke. Lalu kita predict. Coba jalankan. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil di running. Kode ini akan melatih super vector classifier pada set pelatihan yang digunakan untuk kelas target asli dari 0 hingga 9 atau Y-train-nya, bukan dari kelas target Y-train 5. Kemudian model itu akan membuat prediksi yang benar dalam kasus ini, di mana di balik layar dari kode ini, scikit-learn sebenarnya menggunakan strategi OVO. Ia melatih 45 klasifikasi biner dan mendapatkan skor keputusan untuk setiap gambar, dan memilih kelas yang memenangkan paling banyak duel. Nah, jika kita memanggil metode decision function, itu kita bisa melihat bahwa metode tersebut mengembalikan 10 skor per instance, bukan hanya satu. Inilah contohnya, misalnya ya, kita coba jalankan sum digit score, lalu kita panggil super vector machine classifier-nya, lalu kita panggil fungsi decision function. Kalau kita jalankan, nah di sini kita bisa dapat nih 10 skor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita dapat 10 skor. Nah, inilah skor per kelasnya. Skor tertinggi itu memang sesuai dengan kelas 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0,31. Nah, kemudian kita coba jalankan ini nampainya. Nah, kita bisa lihat hasilnya itu adalah 5. Lalu kita coba lihat kelasnya. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 kelas. Lalu, nah, kelas dari yang kelima ini adalah angka 5. Oke. Ketika kita klasifikasinya kita latih, dia akan menyimpan daftar kelas target dalam atribut kelas dan diurutkan berdasarkan nilainya. Dalam kasus ini, indeks setiap kelas itu dalam array kelas kebetulan cocok dengan kelas itu sendiri. Misalnya kelas di indeks 5 kebetulan adalah kelas 5. Tapi secara umum, ini tidak akan seberuntung itu. Masih saja ada beberapa kasus memang tidak sesuai. Nah, jika kita ingin memaksa sedikit scikit-learn untuk menggunakan one versus one atau one versus the rest, maka kita akan menggunakan kelas one versus one classifier atau one versus rest classifier. Cukup buat instance dan berikan pengklasifikasian ke konstruktornya, bahkan tidak harus klasifikasi biner. Misalnya kode ini akan membuat klasifikasi multi-class menggunakan strategi OFR berdasarkan super vector classifier. Nah, yang ini ya. Coba jalankan. Nah, sini saya akan coba rubah sedikit bagian parameternya ya. Dimana parameternya saya masih tidak apa-apakan dulu. Kita pakai nilai defaultnya. Kemudian untuk jumlah datanya juga kita pakai semua. Oke. Lalu kita coba running. Kita tunggu lumayan lama ini. Nah, ini kode ini akan melatih SDG classifier atau random forest classifier yang seperti sebelumnya ya. Cuman di sini kita langsung pakai parameter, kita langsung pakai fungsinya yaitu one versus rest classifier. Jadi yang tadi kan sebelumnya bekerja di balik layar, sekarang kita langsung masukkan fungsinya. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil. Lumayan lama ya, sampai 25 menit runningnya. Selanjutnya kita akan cetak length estimatornya. Nah, di sini ada 10 ya, sesuai. Kemudian kita akan coba fit lagi dan kita akan predict. Nah, bisa dilihat di length-nya itu tadi kan 10 ya, sesuai dengan yang di modul. Oke, di sini juga lagi fit, sementara fit atau melatih model, jadi kita tunggu saja dulu.
Nah, ini akan makan waktu juga seperti tadi. Oke, sudah berhasil di sini. Outputnya di sini berupa array. Di sini dikatakan array dengan apa namanya ini ya? Indeks ketiga. Nah, selanjutnya saya akan coba pakai fungsi decision function untuk mengembalikan satu nilai per kelas. Jalankan. Nah, sini kita dapat ya. Ini ada 10 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tiap kelas ini dikembalikan nilainya. Oke. Nah, di sini kali ini scikit-learn itu tidak perlu menjalankan OFR atau OVO secara ini ya, karena klasifikasi SDG itu dapat langsung mengklasifikasi instance ke dalam beberapa kelas dengan menggunakan metode decision function yang sudah kita jalankan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mengembalikan kita sudah mengembalikan satu nilai per kelas. Dan bisa dilihat bahwa pengklasifikasian cukup yakin dengan rentang prediksinya. Hampir semua skor sangat negatif. Oke. Hampir semua skor sangat negatif. Sementara di kelas 5, 1, 2, 3, 4, 5, model ada sedikit keraguan ya, memiliki skor minus 2, 3, 20. Nah, model memiliki sedikit keraguan mengenai kelas 3. Ini 0, 1, 2, 3. Oh ya. 0, ini 0, 1, 2, 3. Nah, kelas 3 ini ada keraguan sedikit karena nilainya dia positif. Dia nilainya positif. Nah, sekarang bisa kita evaluasi menggunakan decision function ini. Kita bisa lihat nilainya, mana yang sangat yakin, mana yang agak ragu. Kemudian kita bisa gunakan fungsi cross-val score untuk mengevaluasi akurasi dari SDG classifier. Nah, kita jalankan kode ini. Kita pakai scoringnya akurasi. Cross-valnya itu 3. Kita jalankan. Kita tunggu beberapa saat. Lumayan lama ini ya. Oke, bisa dilihat di sini setelah kita jalankan cross-val score-nya, kita beroleh akurasi 3 buah akurasi. Di yang pertama itu 87%, kedua 85%, dan yang ketiga itu adalah 86%. Namun setelah kita coba standarisasi menggunakan standard scalar, kita lakukan encoding. Nah, di sini kita bisa peroleh nilai cross-val score-nya itu meningkat, di mana yang pertama itu dari 87 jadi 89%, kemudian yang kedua dari 85 jadi 89, dan yang terakhir 86 jadi 90%. Jadi setelah kita lakukan standar scalar, kita memperoleh akurasi yang lebih tinggi dari sebelumnya di kisaran 90%. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai error analisis. Oke, sedikit saya jelaskan mengenai error analisis ini. Nah, bisa dilihat bahwa dalam menganalisis kesalahan menggunakan confusion matrix itu ada cara pertama ya yang digunakan untuk menganalisis kesalahan dalam dengan melihat confusion matrixnya. Untuk membuatnya itu kita perlu menggunakan fungsi cross-val predict. Di sini ya, cross-val predict. Namun fungsi fungsi cross-val predict ini dia digunakan untuk membuat prediksi kemudian mengambil fungsi confusion matrix. Nah, caranya seperti ini. Di sini saya sudah ketikkan, langsung saya jalankan saja, di mana fungsi cross-val predict-nya saya panggil, lalu saya masukkan parameter SGD, X-Trend Scalet yang sudah distandarisasi, dan Y-Trend-nya. Kemudian untuk cross-val score-nya itu kita kasih 3. Jadi nanti akan ada ini ya. Kemudian ada confusion matrix-nya juga. Lalu saya panggil, nilai conf mx-nya harusnya akan tampil seperti pada modul. Nanti hasilnya ini adalah array yang berisi banyak angka. Kita tunggu saja dulu, ada makan waktu ini. Nah, oke, bisa dilihat di sini sudah berhasil dijalankan. Waktunya yang dibutuhkan itu 18 menit untuk mendapatkan hasil berupa array ini. Nah, bisa dilihat di sini kalau kita lihat confusion matrix ini sulit dibaca secara langsung.
sehingga kita perlu untuk memvisualisasikannya agar lebih mudah untuk dibaca. Nah, di sini kita dapat menggunakan fungsi MathShow dari Matplotlib. Jadi, langsung saja kita lakukan plotting. Nah, di sini saya sudah tuliskan kodenya. Nah, tapi di sini yang kita pakai itu yang ini ya. MathShow, conv matrix, si math-nya itu pakai plt cmgray. Lalu kita show. Coba jalankan. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasilnya. Oke. Bisa dilihat pada confusion matrix tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dari gambar berada pada diagonal utama. Yang berarti gambar-gambar tersebut diklasifikasikan dengan benar. Pada contoh kita yang sudah kita jalankan ini, itu angka 5 terlihat sedikit lebih gelap ya. Kalau kita lihat sini angka 5 itu sedikit agak lebih gelap ya. 2, 3, 4, 5 yang ini. Dia cenderung lebih gelap dibanding yang lain, kan? Bisa dilihat di sini. Aduh, nggak bisa di zoom ya. Oke lah. Kayak gini ya. Waduh, nggak bisa di zoom memang. Bisa lihat sini ya, kan dia agak lebih ke abu-abu. Yang berarti itu lebih sedikit gambar angka 5 dalam dataset atau classifier itu tidak bisa bekerja sebaik pada angka 5 dibanding dengan digit lainnya. Seperti itu. Kita lanjut berikutnya di sini. Nah, kita jalankan kode ini. Di mana di sini kita akan coba fokus pada kesalahannya saja. Jadi kita perlu membagi setiap nilai dalam confusion matrix dengan jumlah gambar di kelas yang sesuai agar kita dapat membandingkan tingkat kesalahannya. Nah, kode ini kita gunakan untuk membagi setiap nilai tersebut. Lalu setelah itu kita akan isi diagonal dengan nilai 0 untuk hanya menampilkan kesalahannya. Jadi kita pakai kode ini, di mana kita akan isi nilai semua diagonalnya itu dengan angka 0, lalu kita show. Di sini, nah yang ini saya tidak perlu save ya. Saya langsung tampilkan saja, tanpa di save. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilainya. Untuk diagonalnya kita sudah nolkan, jadi di sini hitam. Sekarang kita bisa lihat, dengan visualisasi ini kita dapat melihat jenis kesalahan yang dibuat model dengan jelas. Jadi perlu diingat bahwa baris mewakili kelas sebenarnya, sedangkan kolom mewakili kelas yang diprediksi. Misalnya jika kolom untuk kelas 8 itu terlihat cerah, bisa dilihat di sini kelas 8 itu terlihat lebih cerah. Itu berarti banyak gambar yang salah diklasifikasikan sebagai 8. Namun jika baris kelas 8 itu tidak terlalu cerah, nah di sini ya, gelap. Baris 8. Nah, ini gelap. Berarti secara umum diklasifikasikan dengan benar sebagai 8. Ini menunjukkan bahwa confusion matrix tidak terlalu simetris. Kita juga dapat melihat bahwa angka 3 dan 5 saling tertukar dalam kedua arah. Angka 3 berarti yang ini dan 5. Nah, tertukar antar kedua arah. Oke. Untuk meningkatkan classifier berdasarkan analisis, ini adalah yang poin berikutnya. Nah, dalam menganalisis confusion matrix, sering memberikan wawasan tentang cara meningkatkan classifiernya. Dari plot yang sudah kita buat tadi, terlihat bahwa upaya harus difokuskan pada mengurangi false 8. Beberapa strategi yang bisa diterapkan, yang pertama, kita bisa mengumpulkan lebih banyak data training untuk digit yang terlihat seperti 8, tapi bukan angka 8. Sehingga classifier dapat belajar membedakan dari 8 yang sebenarnya. Yang kedua, kita coba buat fitur baru untuk membantu classifier. Misalnya, menulis algoritma untuk menghitung jumlah loop tertutup. Contoh, 8 memiliki 2 loop ya, 6 memiliki 1 loop, 5 tidak memiliki loop. Jadi, bisa kita buat fitur untuk membantu classifier dalam menganalisis loopnya. Kemudian yang ketiga, itu kita bisa lakukan preprocessing pada gambar. Misalnya, kita gunakan Scikit Image Pillow atau OpenCV untuk membuat pola tertentu seperti loop tertutup atau yang lebih menonjol. Berikutnya kita akan menganalisis kesalahan individual atau individual analyzing error. Yang ini ya. Di mana dalam menganalisis kesalahan individual itu juga dapat memberikan wawasan tentang apa yang dilakukan classifier dan mengapa ia gagal, meskipun ini lebih sulit dan memakan waktu. Misalkan kita dapat memplot contoh-contoh dari angka 3 dan 5.
Kita gunakan kode di bawah ini ya. Coba jalankan, di sini saya sudah buatkan, lalu saya langsung plot. Oke. Kita jalankan. Tunggu. Nah, sudah tampil. Dari dua blok 5x5 ini di sebelah kiri menunjukkan digit yang diklasifikasikan sebagai 3, dan dua blok 5x5 itu di sebelah kanan menunjukkan gambar yang diklasifikasi sebagai 5. Beberapa digit yang salah diklasifikasi oleh classifier yaitu di blok kiri bawah dan kanan atas. Kiri bawah dan kanan atas. Yang ini ya, dan kanan atas. Ditulis terlalu buruk sehingga manusia itu akan sulit, bahkan manusia pun akan sulit dalam membedakan ya. Misalnya angka 5 di baris pertama, angka 5 di baris pertama yang ini ya. Baris pertama angka 5 itu dan kolom kedua itu benar-benar terlihat seperti angka 3. Nah, ini baris pertama kolom kedua ya. Ini ya. Oke. Namun sebagian besar gambar yang salah diklasifikasikan tampak seperti kesalahan yang jelas bagi kita, dan sulit dipahami mengapa classifier membuat kesalahan tersebut. Alasannya adalah kita menggunakan SGD classifier yang sederhana, yang merupakan model linear yang dilakukan hanyalah menetapkan bobot per kelas untuk setiap pixel. Dan kita melihat gambar baru dan model itu hanya dapat menjumlahkan intensitas pixel yang berbobot untuk mendapatkan skor dari setiap kelasnya. Oke, jadi karena 3 dan 5 ini hanya berbeda dalam beberapa pixel, jadi model ini akan dengan mudah mengacaukannya. Perbedaan utama antara 3 dan 5 itu adalah posisi garis kecil yang menghubungkan garis atas ke busur bawah. Jika kita menggambarkan angka 3 dengan pertemuan sedikit bergeser ke kiri, itu classifier bisa saja mengklasifikasikannya ke 5 atau sebaliknya. Oke, jadi dengan kata lain classifier ini cukup sensitif terhadap pergeseran dan rotasi gambar. Jadi hati-hati kalau mau coba melakukan augmentasi. Kemudian salah satu cara untuk mengurangi kebingungan 3 atau 5 ini adalah dengan melakukan preprocessing pada gambar untuk memastikan bahwa mereka terpusat dengan baik dan tidak terlalu diputar. Ini kemungkinan akan membantu mengurangi kesalahan yang lain juga. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke multi-label classification. Nah, di multi-label classification ini kita akan pelajari di mana bahwa sampai sekarang itu setiap instance selalu ditetapkan di satu kelas. Dalam beberapa kasus, kita mungkin ingin classifier itu bisa menghasilkan beberapa kelas untuk setiap instance. Jadi kita akan coba pertimbangkan classifier pengenalan wajah, di mana apa yang harus dilakukan jika mengenali beberapa orang dalam gambar yang sama. Oke, misalnya classifier ini telah dilatih untuk mengenali 3 wajah ya. Misalnya wajah si Alice, Bob, dan Charlie. Nah ya, seperti ini ya. Kemudian ketika classifier itu ditunjukkan gambar Alice dan Charlie, ia harus menghasilkan 101 yang berarti Alicia, Bob tidak, Charlie ya. Sistem klasifikasi semacam ini yang menghasilkan beberapa tag binner itu disebut sistem klasifikasi multilabel. Nah, berikut contoh kodenya. Oke, di sini saya sudah siapkan multilabel classification. Oke. Nah, di multi-label classification ini saya sudah siapkan kodenya, di mana yang pertama kita akan import modulnya dulu dari Escalon Neighbors. Kita import classification Neighbors classifier. Neighbor classifier. Ya, di mana di sini train loss-nya itu lebih besar dari 7 dan train out-nya itu kita modulkan dengan 2, yang hasilnya itu adalah sisa baginya itu adalah 1. Multi-label diambil dari train dan train out loss-nya ya. Oke, lalu kita coba fit untuk mendapatkan model multi-label classifier-nya. Oke, berhasil. Terakhir kita coba predict menggunakan sum digit.
Nah, hasilnya adalah false true. Oke. Kode ini akan membuat array Y multilabel yang berisi dua label target untuk setiap gambar digit. Label pertama menunjukkan apakah digit itu besar, 7, 8, atau 9, atau label kedua menunjukkan apakah digit itu ganjil. Yang berikutnya akan membuat instance yang mendukung klasifikasi multilabel. Meskipun tidak semua classifier mendukungnya, dan kita akan melatih menggunakan array multi-target. Sekarang kita dapat membuat prediksi dan perhatikan bahwa ia menghasilkan dua label. Nah, di sini kita sudah jalankan KNN CLF prediknya, dan prediksinya itu benar. 5 digit memang, digit 5 memang tidak besar atau false, dan ganjil itu true. Oke. Kan Y trainnya itu lebih besar sama dengan 7. Oke, cocok. Berikutnya kita akan mengevaluasi classifier multilabel ya. Kita akan evaluasi classifier multilabel. Nah, ada banyak cara untuk mengevaluasi classifier multilabel, dan kita memiliki metrik yang tepat. Sangat tergantung pada project yang kita buat. Salah satu pendekatannya adalah mengukur skor F1 skornya untuk setiap label individual atau matriks classifier binary yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian cukup menghitung skor rata-ratanya, kode ini akan menghitung skor rata-rata F1-nya di setiap label. Jadi ya train KNN pred, kita panggil cross file score-nya, kita pakai parameter Y multilabel yang sudah kita deklarasikan di atas, lalu cross file score-nya itu 3, berarti kita dapat 3 ini ya. Tapi sini saya akan coba pakai rata-ratanya. Dari 3-nya itu, 3 nilai array itu akan saya rata-ratakan jadi satu nilai. Sehingga kita dapatkan hasil akurasinya itu, kita tunggu dulu, masih running. Oke, di sini kita berhasil mendapatkan nilai rata-rata F1 skornya itu adalah 0,97 atau 97%. Nah, ini sudah sangat baik untuk klasifikasinya ya. Berikutnya kita masuk ke materi multi-output classification. Nah, di multi-output classification ini sedikit penjelasan dulu, pengantar, di mana klasifikasi multi-output ini adalah jenis tugas klasifikasi terakhir yang akan kita bahas di video kali ini, di mana klasifikasi multi-output ini atau multi-kelas ini hanyalah generalisasi dari klasifikasi multi-label, di mana setiap label dapat berupa multi-kelas, yaitu dapat memiliki lebih dari 2 nilai yang mungkin. Untuk mengilustrasikannya, misalnya di sini kita buat sistem yang bisa menghilangkan noise dari gambar. Sistem ini akan menerima gambar digit yang bising sebagai inputannya dan akan diharapkan menghasilkan gambar digit yang bersih. Jadi dia akan direpresentasikan sebagai array dengan intensitas pixel yang sama seperti gambar MNIST tadi. Perhatikan bahwa output classifier ini adalah multi-label atau satu label per pixel. Dan setiap label akan memiliki beberapa nilai intensitas pixel berkisar dari 0 hingga 255 karena ini hanya pakai satu kernel ya. Dia grayscale. Ini adalah contoh dari sistem klasifikasi multi-output. Batas antara klasifikasi dan regresi itu terkadang kabur, seperti dalam contoh ini. Bisa dikatakan untuk memprediksi intensitas pixel lebih mirip dengan regresi dibanding klasifikasi. Selain itu, sistem multi-output juga tidak terbatas pada tugas klasifikasi. Kita dapat memiliki sistem yang dapat menghasilkan beberapa label per instance, termasuk label kelas dan label nilai. Nah, sekarang kita akan coba buat set pelatihan dan pengujian dengan mengambil gambar MNIST dan akan menambahkan noise ke intensitas pixel mereka dengan menggunakan fungsi readin dari NumPy. Ini bawaannya NumPy ya. Jadi gambar target itu akan menjadi gambar asli. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah siapkan kodenya, di mana kita akan coba buat variable noise. Kemudian kita pakai fungsi readin untuk memberikan noise pada gambar. Oke, kita atur sesuai dengan parameter yang diberikan di modul. Lalu kita coba jalankan. Ini maka akan menghasilkan YTrain dan YTest baru dari yang sudah memiliki noise. Oke. Berikutnya saya akan coba
saya akan fit, lalu saya akan plot hasilnya ya. Boleh juga sih ini pakai ini. Nah, sini kita bisa lihat ya gambarnya. Sudah, ini yang pakai noise ya, yang ini nggak pakai noise. Terakhir kita coba ini, kita coba clean. Oke. Yang sebelah kiri ini adalah gambar input yang bising. Yang sebelah kanan itu adalah target yang sudah bersih. Yang ini yang bersihnya. Nah, kita lihat hasilnya cukup mendekati target. Nah, kan kalau kita lihat, nah, ini tadi yang bising, ini targetnya, hasilnya adalah ini. Nah, bisa dilihat hasil dengan targetnya itu ya mendekati lah. Sehingga mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi yang lanjutan dari pertemuan kita di kelas pada minggu lalu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.